yang kekasih, salam sejahtera. Selamat kita berjumpa kembali dalam ibadah khusus pada pagi hari ini, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Apa kabarnya? Saya yakin dan percaya kita semuanya baik-baik, karena firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita, kuatkan dan teguhkan hati kita. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Amin saudara. Dan firman Tuhan juga dalam Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan 16-nya dikatakan bahwa aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Bersyukur kepada Tuhan dan terima kasih untuk pada hari ini kita boleh memperingati hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saya yakin dan percaya kita semua bergembira, baik-baik saja, kuat dan teguh, karena Tuhan Yesus menyertai kita selama-lamanya. Mari kita semua bangkit berdiri, kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Engkau telah memberikan kami kekuatan hidup, kekuatan untuk bertahan di dalam iman, bahkan kekuatan dan pengurapan baru Tuhan. Sehingga kami boleh bersama-sama memperingati hari kebesaran-Mu, hari kenaikan-Mu ke surga Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih betapa baiknya Engkau Tuhan telah mengangkat kami semuanya untuk bersama-sama Engkau di surga. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa kesalahan kami, kekurangan kami, sehingga kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Turunkanlah pengurapan atas hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan pada pagi hari ini, atas kami semuanya. Karena kami percaya sementara kami memuji nama-Mu, Roh-Mu bekerja. Sementara kami menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Yang berbeban berat Tuhan memberikan kelegaan. Yang dalam pergumulan Tuhan memberikan jalan keluar. Karena pujian yang kami naikkan, Allah bertahta di atas pujian. Turunkan pengurapan-Mu atas worship leader, singer, pemusik, juga Tuhan multimedia yang dipakainya. Kuduskan seluruh sarana prasarana Tuhan, dan semua kami yang ada, dan di mana suara ini boleh didengar, kabar keselamatan datang kepadamu, dan Engkau diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji-Mu, kami siap dibentuk melalui firman-Mu. Terlebih pada hari ini adalah hari khusus, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami buka ibadah ini. Haleluya. Semua yang siap diberkati sama-sama kita katakan amin. Shalom. Shalom. Haleluya. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan? Saya yakin dan percaya kalau kita boleh ada sampai hari ini, semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Mari saya bersama dengan Bapak dan Ibu Siregar, kita mau memuji, membesarkan nama Tuhan. Sebab Dialah Tuhan yang patut kita tinggikan, Dialah Tuhan yang patut kita muliakan. Haleluya. Sebab besarlah Tuhan dan layak dipuji. Dialah Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sama-sama kita mau naikkan pujian ini bersama. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah kuasa-Nya, kekallah kuasa-Nya. Aman berlindung dalam naungan-Nya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Sama-sama katakan terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Yesus Allah Mari sendang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, sama-sama katakan besarlah Tuhan. Besarlah Tuhan
dan layak dipuji. Besarlah kuasanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Sama-sama katakan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Yesus Allah perkasa. Mari sekali lagi sama-sama katakan, besarlah Tuhan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, besarlah namanya, kekallah kuasa. Kita aman berlindung dalam naungan Tuhan. Haleluya. Dia Allah bagi kita, dan Dia di pihak kita. Mari bersama-sama katakan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Yesus Allah perkasa. Mari Bapak Ibu saja katakan di rumah, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada setiap kita. Haleluya. Sebab Dia telah bangkit, Dia yang menyayangi kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terbukti kuasanya. Haleluya. Yesus Allah perkasa. Mari sekali lagi bersama-sama dengan saya katakan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita, sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Yesus Allah perkasa. Katakan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Yesus Allah. Sekali lagi sama-sama katakan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Tuhan Yesus, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang perkasa bagi setiap kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Kalau hari ini kita boleh sama-sama memperingati di mana Tuhan Yesus kembali naik ke surga. Dia telah menyelesaikan tugasnya yang ada di bumi. Dan sekarang tugas kita untuk melanjutkan amanat agung Tuhan. Untuk menyelamatkan jiwa, mempersembahkan
bagi kemuliaan. Mari pada hari ini, biar segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Sebab dialah Allah yang berdaulat atas kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan. Kau sungguh ajaib tuh kami mengerti Tuhan. Lebih dari semua yang ada, lebih dari semua yang ada. Dan hikmat-Mu bagi setiap kami Tuhan, Hikmat-Mu tak pernah terselami bagi kami. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu dalam dan tak terduga bagi setiap kami. Kau sungguh indah, tiada taranya. Kau mulia, dan Kau berkuasa Tuhan. Oh, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari sekali lagi sama-sama kita mau katakan, Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Oh, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya. Dia mulia dan berkuasa. Mari saya dan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, sama-sama katakan, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat, ku kagum hormat
akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, mari sama-sama sekali lagi. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum, kami kagum, kami hormat akan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak kami puji, dan kami kagum akan Engkau Tuhan. Mari sekali lagi dengan segenap hati sama-sama katakan, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Kau Allah yang layak dipuji bagi kami. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, mari sekali lagi sama-sama katakan, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kami mau nyanyi dan kami mau bersorak bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu Tuhan. Nama-Mu ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Sebab pujian dan hormat kami hanya bagi-Mu Tuhan. Kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang tiada janji, tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Tiada janji seperti yang ada padamu Tuhan. Kami bersyukur, kami naikkan syukur. Segala pujian hormat bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Kau sangat baik bagi kami. Terima kasih. Haleluya.
Segala puji, segala hormat, hanya kemuliaan bagimu ya Allah, yang layak menerimanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berikan kami kesempatan memuji, memuliakan namamu di tempat ini Bapa. Inilah pujian kami Tuhan, inilah penyembahan kami ya Bapa. Bisa menjadi rupa yang harum di hadapan-Mu, bisa menyenangkan hatimu ya Bapa. Inilah sebagai ucapan syukur kami, karena Engkau telah selalu menyertai hidup kami. Amin. Hingga sampai pada saat ini Tuhan. Semuanya bukan karena gagah kuat kami ya Bapa. Ya Tuhan. Semuanya penyertaan-Mu yang sungguh besar dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini Bapa, kami bisa melayani Tuhan, memuji, memuliakan namamu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami telah bisa kesempatan Tuhan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Terima kasih kesempatan ini kami tidak sia-siakan Bapa. Biarlah Tuhan pengurapan khusus ada untuk hamba-Mu pada saat ini Bapa. Biar apa yang beliau beritakan merupakan isi hati-Mu ya Bapa. Untuk jemaat-Mu, untuk dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami tidak dibatasi ruang dan waktu. Biarpun melalui online ini Bapa, kami merasa diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, sucikan hati kami dan pikiran kami supaya kami layak mendengarkan firman-Mu Tuhan. Di atas segala-galanya Bapa, ampuni segala dosa perbuatan kami supaya kami layak menerima berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami layak menerima sambut firman-Mu pada sore hari ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Kita akan menerima berkat firman Tuhan. Siapkan hati, pikiran kita agar firman Tuhan dapat tertanam, bertumbuh, berbuah dan berakar dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, biarlah hari ini kita boleh membuka hati kita untuk bersama-sama kita boleh bertumbuh di dalam firman Tuhan. Di dalam acara khusus pagi hari ini yaitu memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Setelah Yesus bangkit dari kematian selama 40 hari, Ia menampakkan diri kepada para murid-muridnya dan juga orang-orang percaya pada waktu itu sebagai bukti bahwa Ia benar-benar hidup dan telah mengalahkan maut dan kemudian naik ke surga. Kita bangga saudara, menyembah Allah yang hidup, kita bangga mempunyai Allah yang hidup. Mari kita buka Alkitab kita bersama di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-50, 51, 52 dan 53. Kita baca bersama 2, 3. Lalu Yesus membawa mereka keluar sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara yang kekasih, saya percaya kalau pagi hari ini kita juga ada senantiasa dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Itulah kehidupan kita. Kita buka sekarang di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 dan 11. Ayat yang pertama sampai Kisah Rasul pertama ayat yang ke-6 sampai dengan 11. Maka bertanyalah mereka dan berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa
kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Inilah iman kekuatan kita, saudara. Yesus yang terangkat ke surga bukan seperti sulap bim salabim langsung hilang, tidak. Tetapi waktu itu disaksikan oleh para murid-muridnya dan terangkat. Ya. Tidak langsung hilang tetapi terangkat. Dan yang menjadi kekuatan bagi kita dikatakan bahwa Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Dan saat-saat inilah dengan segala tanda yang Tuhan telah berikan, telah terjadi di sekitar kita, kita menanti kedatangan Tuhan. Saudara rindu? Saya pribadi saya sangat rindu sekali bahwa menanti kedatangan Tuhan dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Jadi kedatangan Tuhan dengan cara yang sama seperti Tuhan naik ke surga. Ya, jadi bukan ada langsung bes hilang, itu tidak. Ya, ada langsung naik ke surga. Dan dengan cara yang sama Tuhan datang pula seperti itu. Nah, saudara, mengapa Tuhan pulang atau kembali ke surga? Karena dia bukan berasal dari dunia. Yohanes 8 ayat 23 mengingatkan kepada kita. Yohanes 8 ayat 23, lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini." Kita patut berbangga, saudara, memiliki Allah yang hidup, Allah yang tidak mati. Dan Allah ini 100% manusia, 100% juga Allah. Dan berasal dari atas, ya, bukan berasal dari dunia. Saudara, Allah kita, Tuhan kita lain seperti dengan ilah-ilah yang lain. Yang menyatakan dirinya bahwa dia bukan dari dunia. Jadi dia harus kembali ke surga. Kalau surga punyanya dia, nah kita dipanggil untuk kembali ke surga. Kita ditunggu untuk kembali ke surga bersama dengan dia. Karena dia yang punya surga. Amin, saudara. Menyatakan bahwa kenaikan Kristus ke surga membuktikan bahwa dia benar-benar Allah. Memberi keuntungan bagi kita karena dengan demikian Kristus telah menyatakan bahwa dirinya adalah Allah. Oleh karena itu kenaikan Tuhan Yesus ke surga memiliki tujuan yang jelas, bukannya mudah-mudahan. Kalau ditanya nanti setelah saudara meninggal, saudara kemana? Mudah-mudahan ke surga. Kalau kita tidak, tujuannya jelas. Surga milik Tuhan, kita punyanya Tuhan. Kita dipanggil pulang, ya pulangnya ke surga. Tujuannya jelas. Tuhan kita pulang ke rumahnya di mana? Ya di surga. Tujuannya jelas. Kenaikan Kristus ke surga menunjukkan bahwa ia adalah Allah yang hidup dan berkuasa baik di surga dan di bumi. Apa saja alasan atau tujuan Yesus naik ke surga? Poin yang pertama bahwa tujuan Tuhan Yesus naik ke surga adalah menggenapi nubuatnya, menggenapi nubuatan para nabi. Yohanes 7 ayat 33 sampai 36. Yohanes 7 ayat 33. Maka kata Yesus, tinggal sedikit waktu saja aku datang bersama kamu. Dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku.
kamu akan mencari aku tetapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Orang-orang Yahudi itu berkata kepada seorang yang lain, kemanakah ia akan pergi sehingga kita tidak dapat bertemu dengan dia? Adakah maksudnya untuk pergi kepada mereka yang tinggal di perantauan di antara orang Yunani untuk mengejar orang Yunani? Apakah maksud perkataan yang diucapkannya ini, kamu akan mencari aku tetapi kamu tidak akan bertemu dengan aku dan kamu tidak akan datang ke tempat di mana aku berada? Nah, membuktikan bahwa kenaikan Tuhan ke surga merupakan pembuktian sekaligus penegasan kepada dunia bahwa ia benar-benar anak Allah, berasal dari surga dan kembali ke surga. Yohanes 8 ayat yang ke-21, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagimu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, saudara-saudara yang kekasih, bahwa kenaikan Tuhan ini merupakan pembuktian sekaligus penegasan kepada dunia bahwa ia benar-benar anak Allah, berasal dari surga dan kembali ke surga. Kalau tadi saya katakan anak Allah bukan karena Allah beranak, tidak. Saya anak desa, memang benar saya anak desa. Bukan desa melahirkan saya, tetapi saya berasal dari desa. Kalau dikatakan bahwa Yesus anak Allah, Yesus berasal dari Allah. Dan Yesus Allah sendiri. Nah saudara, dan ia harus mati, bangkit dan naik ke surga menggenapi nubuatan para nabi. Jadi poin yang pertama, Tuhan Yesus naik ke surga untuk menggenapi nubuatan para nabi. Karena manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Dengan apapun manusia melakukannya, manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi perlu ada yang menyelamatkan. Karena dirinya sendiri gak bisa nyelamatin diri sendiri. Nah oleh sebab itu Tuhan datang. Dia mati, dia bangkit dan naik ke surga. Dia menyelamatkan kita, menyediakan tempat di surga. Ya, Kristus datang untuk menyelamatkan dunia ini. Puji Tuhan saudara. Dan kemudian di poin yang kedua, tujuan Tuhan Yesus naik ke surga yaitu menyediakan tempat bagi kita. Yohanes 14 ayat pertama dan ketiga. 1 dan 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Katakan, amin. Ya, saudara, bangga punya Tuhan yang tidak pernah lupa kita. Bangga punya Tuhan. Dikatakan supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Inilah kerinduan kita. Rumah Bapa di dalam bahasa Yunaninya yaitu mone, di dalam bahasa Inggrisnya itu mansion, yang artinya berlimpahnya ruangan atau tempat. Keabadian dari tempat tinggal, ya berarti tempat tinggal yang abadi, bahwa artinya sorga yang tempat yang luas sehingga cukup untuk semua orang percaya. Sorga itu suatu lokasi, tempat, bukan suatu kondisi atau situasi atau ilustrasi fiktif gitu, tidak, hanya cerita, tidak. Tetapi surga adalah benar-benar ada, surga adalah suatu tempat, maka dikatakan dia datang kembali dan membawa kamu ke tempat ya, jadi ada, ya, lokasinya ada, supaya di tempat
di mana aku berada, kamu pun berada. Ya. Surga itu menunjukkan tempat yang permanen, ya. Menyediakan tempat bagi kita. Ya, dikatakan apabila aku telah pergi ke situ, menyediakan tempat bagimu. Bangga saudara. Orang tua kita belum tentu menyediakan tempat kita, tetapi kalau kita percaya Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita. Menyediakan tempat di dalam bahasa Yunani adalah prodromos, ya, yang artinya perintis. Jadi Tuhan lebih dulu mendobrak, Tuhan lebih dulu menjadi perintis sehingga kita orang-orang percaya mengikut Dia dan Tuhan telah menyediakan tempat bagi kita. Amin. Betapa baiknya Tuhan untuk kita, ya. Dan diumpamakan sebagai perintis untuk menyediakan tempat yang sulung yang pertama untuk kita. Kita disediakan tempat. Jangan gelisah hati kita, ya, bahwa Tuhan telah menyediakan tempat bagi kita supaya orang-orang yang mengikutinya mendapatkan tempat di surga. Amin. Dan kemudian apa tujuan Yesus ke surga? Yaitu untuk mencurahkan rohnya. Ibrani 13 ayat yang ke-5b dikatakan bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan Yesus meninggalkan kita secara fisik. Tadi kita sudah baca adalah lebih baik aku pergi kepada Bapa. Pernahkah saudara berpikir andai kata kita hidup di zaman Yesus atau sampai sekarang Yesus masih ada begitu di Israel, di negaranya, di Nazaret sana. Andai kata kita mau bertemu dengan beliaunya, mesti isi daftar tamu dulu, mesti isi mohon izin untuk bertemu dan biayanya cukup mahal dan mau ketemunya kita mesti belum tentu bisa cepet gitu loh ya maksud saya. Bisa mungkin setahun atau 10 tahun untuk tunggunya. Dan masih banyak orang yang ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tetapi kalau Tuhan Yesus naik ke surga, Dia tinggalkan kita, bukan meninggalkan tanggung jawabnya. Dia naik ke surga, Dia turunkan, Dia memberikan penolong, memberikan Roh Kudus. Sehingga setiap saat, setiap waktu Roh Kudus itu ada bersama kita. Oleh sebab itu dikatakan aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Ini yang menjadi kekuatan kita. Di masa pandemik, di masa yang sukar, di masa yang sulit, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Amin saudara. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Satu kata penghiburan, satu kata kekuatan. Mungkin kita hidup dalam tekanan ekonomi, mungkin kita hidup dalam penindasan berbagai macam masalah. Mungkin hati ini terasa luka, mungkin hati ini terasa perih, tetapi ada sosok yang tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun Tuhan meninggalkan secara fisik, Dia kembali pulang ke surga, tapi Roh-Nya yang kudus, Roh penolong itu diberikan kepada kita. Dan Tuhan berjanji, aku tidak pernah membiarkan engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Puji syukur sama Tuhan saudara. Itulah kebahagiaan kita mengenal Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Yohanes 16 ayat yang ke-7 mengingatkan kepada kita, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Terima kasih Tuhan. Ya. Terima kasih. Adalah berguna bagi kita jika Tuhan Yesus pergi pulang ke surga kembali kepada Bapa. Kalau Tuhan gak pulang kembali ke Bapa, tadi saya katakan kalau Tuhan masih hidup di Israel, kita mau berjumpa dengan Tuhan, mau sekian lama,
sekian banyak biayanya, belum tentu bisa ketemu. Tetapi jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Makanya Yesus lebih baik dia pulang ke surga dan dikirim, diutus, aku akan mengutus dia kepadamu. Mengucap syukur saudara. Memang yang namanya manusia dia lebih percaya dengan apa yang dilihat. Tetapi firman katakan yang dilihat itu sementara. Justru yang tidak dilihat itu yang kekal. Yang tidak kelihatan utusan Tuhan mengutus dia kepadamu. Nah, sekarang saya tanya saudara, angin. Apakah angin itu kelihatan? Angin tidak kelihatan, tetapi ada. Ya. Angin tidak kelihatan tapi kita bisa rasa. Angin tidak kelihatan tapi sangat berguna, eksistensinya, keberadaannya ada, tapi kita nggak bisa lihat dengan mata, nggak bisa pegang, nggak bisa gambarkan. Nah, Roh Kudus, Roh Penghibur ada, eksistensinya ada, kekuatannya ada, menghibur, menolong kita dan tidak pernah meninggalkan sedetik pun. Kembalinya Tuhan Yesus ke surga bukan berarti dia meninggalkan dan membiarkan umatnya bergumul sendiri. Namun sebelum naik ia meninggalkan pesan bahwa ia mencurahkan rohnya atas orang percaya. Yohanes 14 ayat yang ke-26, Yohanes 14 ayat yang ke-26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi kalau kita bisa ini dan itu bukan karena kepandaian kita, tapi karena Roh Kudus yang membantu kita mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Oleh sebab itu Tuhan katakan jangan tinggi hati, jangan sombong. Ya. Tadi dikatakan hai orang Galilea di Kisah Rasul pertama ayat yang ke-11. Ciri dari orang Galilea itu rendah hati, hidup sederhana. Dia tidak berhenti untuk mencari Tuhan, dia tidak berhenti berdoa, dia tidak berhenti berharap kepada Tuhan. Makanya yang disapa orang Galilea, padahal yang datang bukan hanya orang Galilea, tetapi Tuhan ingat. Jadi hidup kita ini dibaca oleh Tuhan. Karakter kita ini sampai pun malaikat juga tahu. Tadi ayat yang permula kita baca di Kisah Rasul pertama ayat yang ke-11 itu. Hai orang Galilea, ya. Kenapa mesti Galilea tok yang dipanggil Galilea? Karena karakter sifatnya baik. Lalu di sini dikatakan dialah akan mengajarkan segala sesuatu. Roh Kudus yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Jadi kalau kita bisa pandai karena kemurahan Tuhan. Karena ada Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan. Kalau kita diberi kesempatan untuk mendapat kerja, untuk mendapat kedudukan yang baik, Roh Kudus yang mengajarkan. Sekalipun dia tidak kelihatan, tapi dia yang menuntun. Sadar saudara. Makanya jangan bangga. Jangan sombong, jangan merasa lebih pintar dari orang lain. Jangan merasa gua ini yang paling top markotop. Tidak. Semuanya datang dari Tuhan. Dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mengingatkan, ayo jangan berbuat dosa lagi. Ayo jangan bohong lagi, ayo jangan iri hati lagi, ayo hiduplah dengan berkenan kepada Tuhan, tanggalkan manusia lama, mengingatkan. Ya, kalau orang sudah lupa ingatan ya keterlaluan lah ya. Oleh sebab itu supaya enggak lupa ingatan, supaya enggak pikun, baca-bacalah firman Tuhan. Ingat terus firman Tuhan. Lakukan terus firman Tuhan. Dia akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin saudara.
pagi hari ini, sore atau malam hari ini di mana saudara mendengar. Biarlah boleh menjadi kekuatan pada kita. Bahwa kembalinya Tuhan Yesus ke surga bukan berarti dia meninggalkan dan membiarkan umatnya bergumul sendiri. Namun sebelum naik ia meninggalkan pesan bahwa ia mencurahkan rohnya atas orang percaya. Ia akan mencurahkan roh kudusnya untuk menyertai, menguatkan, menuntun, menopang, menolong kita dalam segala hal. Amin. Dalam segala hal saudara. Oleh sebab itu jalin terus hubungan dengan Roh Kudus. Tempat kita ada doa pagi pukul 4.15. Doa siang pukul 2 siang. Ya. Jalin hubungan terus dengan Tuhan. Jangan pernah berhenti berdoa dengan segala alasan apapun. Sehingga connecting, sehingga hubungan kita tidak terputus. Sehingga kita boleh dikuatkan. Melalui Roh Kudus ini, kita dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan oleh firman-Nya. Kalau kita tidak jalin hubungan dengan Tuhan, kita nggak paham, nggak ngerti apa kehendak Tuhan. Salah kaprah, udah salah dijalanin terus. Udah salah bangga lagi, udah salah nggak bertobat lagi. Merasa dirinya benar, hati-hati. Hati-hati. Setiap kita merayakan hari kenaikan Tuhan, selalu diingatkan akan kedatangan Tuhan. Aku yang naik ke surga, sebentar lagi turun seperti yang kau lihat lagi, seperti yang naik itu tadi. Ya, jadi mengucap syukur kepada Tuhan. Hanya dengan Roh Kudus kita dapat hidup dalam kekudusan, namanya juga Roh Kudus. Hanya dengan Roh Kudus kita bisa hidup dalam kekudusan. Oleh sebab itu jangan nodai hati kita sendiri. Jangan nodai pikiran hidup kita dengan yang tidak kudus. Ayo kembali kepada kekudusan. Ini sangat penting. Ini sangat penting. Esensial hidup kita yang terpenting adalah hidup kudus di dalam Tuhan. Sehingga perkenaan Tuhan itu ada. Waktu tinggal sedikit. Setan semakin berbisik, setan semakin melakukan tipu daya, tipu muslihat setipis mungkin dimirip-miripin supaya kita menjadi penganut iblis, supaya kita berkolaborasi dengan iblis. Tetapi jangan sampai kita ketipu. Oleh sebab itu isi hidup kita dengan Roh Kudus. Dan hanya dengan Roh Kudus kita dapat hidup dalam kekudusan dan menjadi pribadi yang berkenan. Selanjutnya Tuhan Yesus ke surga untuk menyatakan penyertaan-Nya. Ya. Matius 28 ayat yang ke-20 bahwa Tuhan ingatkan kepada kita, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Penyertaan Tuhan tidak 1 hari 2 hari, tidak 1 bulan 2 bulan, tidak hanya sesaat saja, tapi sampai kepada akhir zaman. Sama-sama kita katakan, sampai kepada akhir zaman. Sekali lagi, penyertaan Tuhan sampai kepada akhir zaman. Tugas kita, Allah memanggil kita untuk menjadi pemberita, pembawa kabar baik. Oleh sebab itu dikatakan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Kita diperintahkan atau tugas kita mengajar mereka lewat kelakuan kehidupan kita, perubahan kita. Dari dulu tidak kudus, sekarang menjadi kudus. Dulu pembuat dosa, sekarang tidak membuat dosa lagi. Ya, ajar mereka supaya mereka juga melihat keteladanan kita. Ajar mereka dari Alkitab, dari firman Tuhan. Ajar mereka dengan kehidupan kita. Dengan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Orang yang disertai sampai kepada akhir zaman adalah orang yang membawa kabar berita keselamatan, kabar berita yang baik. Orang yang mengajar, melakukan
perintah Tuhan. Dan itu orang yang disertai sampai akhir zaman. Roma 8 ayat 28 diingatkan kepada kita bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja dengan orang yang mau terpanggil, pembawa berita keselamatan, pembawa damai, pembawa kabar baik, mau mengajar, menjadi teladan hidup. Ya. Pelajaran-pelajaran hidup kita berikan kepada kita lewat keteladanan kita. Dan Allah yang turut bekerja, bukan kita, bukan bisa kita. Raga kita yang dipinjam, kita cuma dipinjam Tuhan, tetapi kekuatan, hikmat datangnya dari Tuhan untuk kita boleh mengajar mereka. Filipi 4 ayat yang ke-19 di sini dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin, saudara. Jangan khawatir, ya. Bila kita benar-benar melakukan, sepertinya terseok-seok, sepertinya sulit, tetapi penyertaan Tuhan, janji Tuhan tidak pernah gagal. Dan Allah yang memenuhi segala keperluanmu. Katakan amin. Ya. Jangan khawatir, jangan takut. Nah saudara, tujuan Tuhan Yesus ke surga pada pagi hari ini jelas. Tidak mudah-mudahan, tidak gamang, tidak abu-abu. Bahwa tujuan Yesus ke surga yaitu menggenapi nubuatan-nubuatan bahwa Dia harus mati, bangkit, naik ke surga, menjadi perintis, menyediakan tempat bagi kita. Poin yang kedua, Tuhan Yesus naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Dan poin yang ketiga, Tuhan Yesus naik ke surga, mencurahkan roh-Nya, roh penghibur, roh penolong, Roh Kudus, dan menyertai kita. Dan yang keempat, Tuhan Yesus ke surga untuk menyatakan penyertaan-Nya. Oleh sebab itu pagi hari ini, dalam rangka memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan kepada setiap kita. Jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Jalin hubungan terus dengan Tuhan, sehingga tidak ada kesempatan bagi iblis. Dan Tuhan bawa kita naik ke surga bersama dengan Dia. Waktunya sudah dekat. Saya percaya kita semua boleh diberkati pada hari ini, mendapatkan kekuatan baru di dalam rangka ibadah syukur hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, mengingatkan bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Tuhan yang naik ke surga, Dia akan datang kembali, tercatat, semuanya tercatat, tertulis. Jadi kita jangan ragu-ragu lagi, sudah jelas semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan buat janji firman-Mu pada pagi hari ini. Kami membuka hati kami. Ampuni kami yang tidak percaya. Ampuni kami Tuhan, yang sering kami berkolaborasi dengan kekuatan iblis, kekuatan yang lain. Ampuni kami Tuhan, yang sering Tuhan membanggakan kepandaian, kebisaan diri sendiri. Padahal semuanya adalah dari Engkau yang mengajarkan dan yang mengingatkan. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya, kami bersyukur berterima kasih Engkau sudah menyediakan tempat bagi kami Tuhan. Dan kami berterima kasih Tuhan, sorga tempat yang luas ini Engkau sediakan bagi anak-anak-Mu, orang-orang yang percaya. Dan Tuhan Yesus ke surga mencurahkan roh-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang memberi kekuatan dan penghiburan, mengajar dan mengingatkan semuanya, agar kami boleh semakin serupa, segambar dengan Engkau Tuhan. Melalui Roh Kudus kita dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan
dalam firman-Nya. Dan hanya dengan Roh Kudus kita dapat hidup dalam kekudusan dan menjadi pribadi yang berkenan. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau percayakan untuk membawa berita baik, kabar keselamatan bagi keluarga kami, bagi teman-teman kami Tuhan. Dan Engkau ya sendiri yang bekerja lewat kehidupan kami. Dan Engkau yang mencukupkan memelihara hidup ini Tuhan. Terima kasih, dan pagi hari ini kami percaya Tuhan, Kau turunkan berkat-Mu atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah semuanya saudara-saudara yang percaya dan diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sebelum kita berdoa syafaat, pada hari ini kita patut bersyukur sebab kemenangan Tuhan di kayu salib dan kenaikan Tuhan ke surga. Kita boleh ada sampai hari ini, kita boleh dimerdekakan, kita boleh menang, dan hari ini kita boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Dan Dialah yang menopang seluruh kehidupan kita, sebab Dialah Bapa yang setia, Dialah Bapa yang mulia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita mau naikkan pujian ini sekali lagi. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Kau mulia. Tenanglah jiwa kami, aman bersama dengan-Mu Tuhan. Aman bersama-Mu, sebab lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Saya dan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri sama-sama katakan, Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia,
sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Kami mau masuk Tuhan. Doa syafaat Tuhan pada pagi hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang sempurna. Kami boleh ada Tuhan sampai saat ini semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami yang tidak bisa kami hitung dengan apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami percaya Tuhan Engkau ada Tuhan di bangsa kami Tuhan saat ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau melindungi bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami bawa Tuhan kepala negara kami Tuhan Bapak Jokowi Tuhan ke tangan pengasihan-Mu Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat yang dari Engkau Tuhan. Kuatkan, sehat-sehatkan, berikan semangat Tuhan untuk melayani bangsa dan negara kami ini Bapak. Terima kasih Roh Kudus, berkati Tuhan jemaat Tuhan pada hari ini Tuhan yang mendengarkan online ini Tuhan Yesus, melalui online yang ada Tuhan. Mari Tuhan Engkau berkati Tuhan jemaat-Mu Tuhan dimanapun berada Tuhan. Berikan Tuhan semangat baru Tuhan untuk melayani Engkau ya Allahku. Kami percaya Tuhan firman yang ditaburkan Tuhan pada hari ini menguatkan kami, menguatkan iman kepercayaan kami Tuhan kepadamu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Bapak Ibu Gembala kami juga Tuhan. Mari Tuhan Engkau berkati Tuhan Bapak Ibu Gembala kami. Berikan kesehatan, kekuatan Bapak. Dimanapun hamba-Mu melayani Tuhan banyak jiwa dimenangkan. Kami percaya Tuhan Engkau cukupkan segala kebutuhan Bapak Ibu Gembala kami. Pakai Tuhan Bapak Ibu Gembala kami di masa tuanya ini Tuhan. Menjadi saluran berkat Tuhan dimanapun berada. Terlebih buat jemaat-Mu Tuhan GPI ya Bapak dimanapun Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan kami bawa Tuhan anak-anaknya, cucunya dimanapun berada saat ini Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan gereja-gereja yang ada di Indonesia Tuhan saat ini yang merayakan hari kenaikan-Mu Tuhan. Mari Tuhan Engkau pakai Tuhan gereja-gereja yang ada Tuhan untuk menjadi saluran berkat, banyak jiwa dimenangkannya Allahku. Inilah Tuhan yang menjadi pokok-pokok doa kami. Inilah Tuhan yang menjadi pergumulan kami. Kami percaya Engkau Bapa yang selalu mendengarkan segala seruan doa kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berfirmanlah Tuhan, inilah Tuhan kami anak-anak-Mu, inilah Tuhan kami hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Tuhan nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin.
Mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Kembalilah ke tengah tugas hidup kita masing-masing dengan iman, pengharapan, dan kasih. Kami mohonkan kiranya tangan Allah sendiri memberkati atas setiap kami. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah dan berikan kasih karunia. Tuhan hadapkan wajahnya dan berikan damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali menjemput kita bersama. Semua yang diberkati, sama-sama kita memuji Tuhan dan sama-sama kita percaya. Haleluya. Semua kita katakan amin. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus memberkati. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Merdeka! Tetap menjaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya! Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, kita tidak perlu gentar. Haleluya! Ku tak gentar, karena ku tahu ada hari esok. Dia yang memegang hari esok. Esok hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Mari Bapak Ibu yang di rumah sama-sama kita katakan, sebab Yesus hidup, ada hari esok, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, kita tidak perlu gentar lagi, karena ada Tuhan Yesus yang menopang setiap hidup kita. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab ada Yesus. Berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Mari berikan sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. GPI Keluarga Allah. We are family.